Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Datang resani bahwa saya pengurus Autorikot Jamaah Khidmah baik kecamatan maupun desa yang kami muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kula sarta jenengan atas malam makin taksihipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala saged kempal-kempal untuk menika tempat dalam rangka acara rutinan silaturahmi antar pengurus. Mugi-mugi kehadiran kula lan panjenengan sedaya, pepanggihan kula lan panjenengan sedaya betul manfaat, maslahat, barokah fid dunya wal akhirah, lan saged binahaken datang guru kula lan panjenengan sedaya Hadratus Syekh Romo Kiai Ahmad Nasrullah Al-Saki radhiyallahu anhu. Mugi-mugi berkah keikhlasan, keridhaan kula lan panjenengan sedaya ing dalem mengemban amanah masing-masing dados ridhanipun Hadratus Syekh Romo Kiai Ahmad Nasrullah Al-Saki radhiyallahu anhu ingkang dados wasilah kula lan panjenengan sedaya pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kanca-kanca pengurus ingkang kula mulyakaken, sajane nggih rada bingung ngeten iki sing badhe dibahas menapa buku nggih panjenengan pun nyepeng sedaya. Kenyataanipun kula kiamlah kita sedherek begitu paham. Memang sering kula aturaken bahwa buku pedoman nanti tidak beda jauh. Ibaratipun kalau kula lan panjenengan sedaya saged ibarataken kados dening Al-Qur'anul Karim, ada beberapa saking para syekh-syekh, para masyayikh niku menafsiri dengan tafsir yang beda-beda. Semanten ugi di dalam buku pedoman mungkin niki diantara satu pengurus dengan yang lain pendapatnya juga tidak sama. Akan tetapi walaupun tidak sama, dalam buku pedoman ini kita bisa memahami dan mengerti sedikit-sedikitnya apa yang menjadi tujuan dari Hadratus Syekh Romo Kiai Ahmad Nasrullah Al-Saki radhiyallahu anhu membentuk adanya jamaah al-khidmah yang dibekali dengan buku pedoman ini. Halaman 14. Nggih. Al-fitrah dan al-khidmah mengandung arti dan makna. Satu, menjunjung tinggi kefitrahan. Dua, mengabdi kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga, mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Empat, menegakkan dan meneruskan amaliyah ulama aslafuna as-sholihun. 5. Berbakti kepada nusa dan bangsa. 6. Dalam naungan dan lindungan ahli sunnah wal jamaah. Wonten mriki kula boten perinci secara satu-satu, tapi bisa kita pahami apa yang menjadi tujuan atau arti dari makna fitrah itu sendiri. Fitrah dan al-khidmah ini mempunyai arti dalam pemahaman Hadratus Syekh. Ini ada macam. Al-fitrah jelas kita menjunjung ketinggi kefitrahan itu jelas.
Dalam pengabdian berkhidmah semata-mata kita ditujukan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita mengabdi juga melalui hamba-hamba Allah yang ingin berangkat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan secara langsung, walaupun kita berkhidmah melalui orang-orang yang mengabdi atau berangkat kehadiran Allah, berarti kita sama mengabdi kepada Allah. Suatu contoh ketika kula karo panjenengan menyiapkan majelis, itu bentuk pengabdian kita, bentuk pengabdian dari teman-teman Al-Hikmah. Orang-orang yang mau suluk, orang-orang yang mau berangkat, orang-orang yang mau beribadah melalui majelis Al-Hikmah, agar supaya nyaman, agar supaya enak, agar supaya khusyuk, ini yang menyiapkan semata-mata juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di dalam Al-Hikmah, bagaimana kita berkhidmah ini selalu mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ini contoh yang lengkap. Di situ bagaimana kita mengabdi sebagai seorang pemimpin, ada contoh di Rasulullah. Bagaimana kita mengabdi sebagai kepala keluarga, ada di Rasulullah. Kita mencontoh bagaimana ketika Rasulullah bergaul dengan para sahabat, bagaimana ketika Rasulullah bergaul dengan orang-orang bahkan di non-muslim, itu semua ada di Rasulullah. Makanya juga sebagai Al-Hikmah, cara pengabdiannya juga meneladani kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Hikmah juga menegakkan dan meneruskan amaliyah ulama as-salafun as-solihun. Ini sudah jelas apa yang dilakukan oleh para salafun as-soleh, ya, dilakukan di jamaah Al-Hikmah. Makanya ada keterbungan jamaah Al-Hikmah itu apa jenis rituale kuno, nopo dimanakib, tahlil, khatmil Quran, sholawat, itu amalannya wong kuno. Tapi secara administrasi harus modern dan transparan. Ini Al-Hikmah. Jadi amalia wong kuno, tapi secara teknis mengikuti zaman sekarang ini. Tujuan apa? Berusaha kita menjadi orang yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Ada pengabdian kita, ada andil kita di dalam negara dan bangsa ini. Bukan hanya sekedar kita bernaung di negara, wis pokoknya urip ning desa, tapi tanpa ada sumbangsih, boten. Juga dalam naungan dan lindungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini jelas apa yang dilakukan selalu berdasarkan apa yang telah dilakukan para salafun as-shalihun, yaitu aliran atau mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lambang Al-Fitrah dan Al-Hikmah terdiri dari gambar satu, pena
untuk tulis-menulis, alat untuk menulis. 2. Arah pena yang menunjuk ke arah bawah. 3. Kitab 4 buah. 4. Bintang 3 buah. 5. Tasbih. 6. Pentolan tasbih yang mengarah ke dalam lingkaran. 7. Pentolan tasbih yang panjang yang berada di bawah mengarah ke atas. Arti simbolik dari lambang al-fitrah dan al-hikmah yang 7 tadi. Pena atau alat tulis sebagai lambang mencari ilmu. 2. Arah pena ke bawah melambangkan menuntut dan menambah ilmu semenjak lahir hingga kembali ke liang lahat. Ini sudah kita pahami semua bahwa kewajiban orang mencari ilmu itu tidak hanya ketika di pondok, tapi sampai kapanpun, mulai kululan panjenengan dari lahir sampai mati. Itu baru tidak punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Tapi selama masih ada nafas kita masih ada tuntutan dan pertanyaan terkait tolabul ilmu. Jadi boten kok makanya sekali-kali dalam al-hikmah niku kehadiran kita niku menggugurkan kewajiban. Krono kula sampeyan duwe kewajiban golek ilmu. Ketika kula karo panjenengan hadir di majelis al-hikmah, di situ ada semacam mau itu. Dan itu termasuk ada beberapa ilmu yang diberikan oleh pemau itu. Itu sudah sedikit bisa menggugurkan kewajiban kita tentang golek ilmu. Sing nomor 4 buah kitab melambangkan berdasarkan atas dasar Al-Quran, hadis, al-ijma' dan al-qiyas. Jadi pun jelas dari pedomane wong ahli sunnah wal jamaah. 3. Buah bintang melambangkan, memantapkan dan mensempurnakan al-Islam, al-iman, al-ihsan. Baru benar kula urai. Yang kelima, tasbih melambangkan mengikuti ketetapan dan amaliyah ulama aslafuna as-sholihun. 6. Pentolan tasbih yang mengarah ke dalam melambangkan kesungguhan dan keikhlasan dalam mengabdi dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentolan yang ketujuh, pentolan tasbih yang panjang yang berada di bawah mengarah ke atas melambangkan kepribadian, perilaku rendah hati, mawas diri dan toleransi, serta arif bijaksana demi meraih rahmat dan ridho serta keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin dari beberapa uraian terkait dengan lambang, panjenengan sedaya bisa menyimpulkan. Mungkin simpulan panjenengan dengan yang lain, mungkin penyimpulan kula kali panjenengan juga tidak sama. Minimal di dalam al-fitrah dan al-hikmah yang dilambangkan tadi,
apa yang dilakukan oleh jamaah Al-Khidmah, mulai dari menuntut ilmu sampai mengamalkan ilmunya, cara beribadah, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak lepas dari perilaku para aslafun as-solihun yang berdasarkan ahlus sunnah wal jamaah yang disertai akhlakul karimah yang mulia. Ini setidaknya kesimpulan dari beberapa lambang yang ada di jamaah khidmah itu. Jadi setiap nopo sing kula panjenengan lakon ini sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Karena apa? Yang dilakukan juga dilakukan para pendahulu kita, para pejuang-pejuang kita. Sedangkan para pejuang kita melakukan sesuatu amaliyah tadi berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Di sini masih disertai untuk mengamalkan amalan yang telah ditetapkan atau dicontohkan oleh para aslafun as-solihun yang berdasarkan ahli sunnah wal jamaah, masih disertai dengan akhlakul karimah yang mulia. Kula karo panjenengan sedaya bener-bener mencermati niki. Insya Allah kula yakin dunia akhirat bakal selamat. Ini terkait dengan lambang. Amaliyah yang diamalkan oleh jamaah Al-Khidmah, selain pendidikan dan pelajaran yang berkaitan dengan ilmu lahir dan batin, ialah kebersamaan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan di dalam khataman Al-Quranul Karim, kebersamaan di dalam sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebersamaan di dalam manaqib, kebersamaan di dalam memuji dan bersyukur dan berdoa, mendoakan kedua orang tua, para guru, para keluarga, para bini sepuh, para tokoh dan pimpinan masyarakat, serta segenap arwahul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Napa si Al-Khidmah kok amaliyahnya selalu ditentukan? Semisal kalau kita tahlil pakai iklil, manaqib, Subhan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, pakai Faidul Rahmani, serta khatmil Quran dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Hadratus Syekh. Niki semata-mata supaya kula karo sampean sedaya niku di dalam berzikir, bersolawat, berkhataman, bermanaqib, dalam berdoa dan mendoakan siapapun itu bodoh. Ketika sampean mengadakan majelis wonten daerah sampean, karena yang sampai pegangi itu apa yang telah dituturkan oleh Hadratus Syekh, kami pun yang ada di sini mendapatkan apa yang kamu lakukan di majelis di sana. Semantan ugi ketika konco-konco mengadakan majelis wonten mriki, sampean yang berada di jauh, di Sumber Petuk, Sumber Kerto, di Paga, dimanapun, itu juga mendapatkan fadilah yang sama. Karena apa? Ketika berdoa, doa kalau itu telah dibukukan oleh Hadratus Syekh. Wonten niku juga disebutkan selain wal muslimin wal muslimat, disebutkan wa jama'atina. Karena kita sudah aktif dalam Al-Khidmah, di
disadari atau tidak disadari, kita sudah termasuk sebagai jamaah. Di situ tetap didoakan. Niki lho didikane Hadratus Syekh. Ada hall jauh di Mojokerto, ada hall bahkan di Jakarta. Orang yang di Malang karena sudah bersatu menjadi satu dengan jamaah khidmah. Ketika disebut wa jama'atina, kita akan benar-benar aktif di situ sebagai jamaah, juga akan mendapatkan pahalanya. Itu kalau kita amati salah satu keuntungan kita mengikuti amaliyah-amaliyah yang telah ditentukan oleh Hadratus Syekh. Podo zikire corone podo, khatamane podo, sholawatane podo, manakibane podo. Ketika berdoa pun mendoakan siapa-siapa sama. Ini juga amaliyah-amaliyah bermunajat, berwirid, berzikir dan berdoa selepas mengerjakan sholat fardu, seperti yang dihimpun dan ditertibkan dalam kitab Al-Fathatul Nuriyah jilid pertama, dan amaliyah-amaliyah sholat sunat di pagi dan malam hari serta doa-doanya seperti yang telah dihimpun dan ditertibkan dalam kitab Al-Fathatul Nuriyah jilid kedua dan ketiga. Dianjurkan sebagai berjamaah ketika wirid itu mengikuti apa yang telah dicontohkan, diajarkan oleh Hadratus Syekh di pondok pendidik. Wiritane mari zuhur ya nopo, mari asar ya nopo, mari maghrib ya nopo. Niku sedaya wonten dan sudah diterbitkan kitab tuntunane, tidak hanya sekedar anjuran, tapi sudah disertai dengan bukunya. Ini loh Hadratus Syekh. Betul hanya sekedar kok lagi wiritan ini. Betul. Jadi kalau ada perintah itu terus apa? Betul apa? Makanya ada buku di situ, buku Fathatul Nuriyah yang mengajari kula kalau sampean wiritan mari zuhur iku apa sing diwaca ya apa. Bahkan surat yang dibaca pun ada di situ. Itu loh. Nah, tujuannya apa? Ketika kula karo sampean ngampung sholat di Sumberkerto, ketika maghrib wis wiritane wis padha. Ketika kita berada di Sumberjo, wiritane wis padha. Ketika kita di Al-Fitrah, wiritane wis padha. Ini tujuannya Hadratus. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, berkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau, serta berkat dari sadatina wa habaibina indallah ta'ala wa ulama billah wa masyayikhillah wa ibadillah sholihin, dan berkah dari kesungguhan dan keikhlasan para ikhwanina fit thariqah wa jamaat al-khidmah, dan para pecinta dan para simpatisan serta segenap masyarakat semua perjuang dan perjalanan al-khidmah bisa diterima baik oleh lapisan masyarakat bawah, menengah, atas. Alhamdulillah ala kulli hal. Barokahipun majelis al-khidmah kalau wau patut kita syukuri berkah Rasulullah, juga sahabat dan keluarganya, berkah para sahabat, para habaib, para masyayikh, para kiai, para ibadillah sholihin, juga berkah keikhlasan, kesungguhan dari murid-murid thariqah dan pecinta-pecinta Hadratus Syekh yang terhimpun dalam jamaah al-khidmah. Majelis al-khidmah ini bisa diterima di semua lapisan.
bagi lapisan bawah, sedang maupun atas. Tentu dalam lubuk hati sanubari kita yang sedalam-dalamnya, yang penuh kefitrahan, selalu berharap dan berdoa ada penerus dari generasi muda, dari anak-anak keturunan kita dan keluarga kita untuk memperjuangkan dan meneruskan amaliyah-amaliyah ini dengan memuji dan bersyukur dan berdoa, mendoakan kita semua lebih-lebih pada saat kelak kita telah memenuhi panggilan dan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam alam barzakh sampai pada hari kebangkitan atau yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pasti dalam hati lubuk kula panjenengan sedaya berharap muga-muga afirmasi terus sampai dina kiamat. Perlu nih apa? Sewaktu-waktu tujuan utama itu namung siji tok. Ketika kula karo panjenengan sedaya niku pun sowan dhateng ngersakipun Allah, ada penerus. Ketika kula lan panjenengan gemar mendoakan, ketika kula lan panjenengan sedaya sampun mati, sowan dhateng ngersakipun Allah, juga ada yang mendoakan. Ini harapan kula karo panjenengan sedaya. Makanya dulu sering matur, jangan hanya bangga ketika kita bisa melakukan hal seperti ini, tapi pandang jauh bagaimana ke belakang anak turun kita masihkah bisa melakukan hal seperti ini. Ini sering belum sampai ada buatan kekurangan putrani para masyayikh, bahkan putrani alimatil khususiyah. Begitu imam khusus ini wafat, sudah lepas, wis gak kenal al-hikmah. Niki iman banget. Makanya tulung panjenengan toh bukan seorang masyayikh, bahkan bukan seorang imam khususi, atau bukan seorang tokoh masyarakat, bukan. Hanya sekedar masyarakat biasa. Besar harapan kula karo panjenengan sedaya, apa yang telah kita lakukan ini kelak terus dilakukan oleh anak turun kita. Makanya mulai cilik monggo dikenalkan, diajak. Karena sesungguhnya kalau mau pun sulaturakan, karena orang tua tidak mengenalkan, begitu orang tua wafat, wong tua ini boten dikenalkan, tidak ada paksaan untuk mengenalkan. Akhirnya diboten kenal, putus. Makanya wonten iki Hadratus saya juga menulis, maka gugah, dorong, dan bangkitkan hati para jamaah, para pecinta serta simpatisan dan masyarakat, lebih-lebih para penerus generasi muda kita, untuk merasa saling memiliki, menyayangi, menaungi, dan melindungi jamaah al-khidmah ini dengan cara didik, ajar, tuntun, dan bimbing dengan penuh kasih sayang, kearifan, kebijakan, kesabaran, dan ketekunan yang mendalam, diiringi dengan ajak bersama-sama dan posisikan serta dudukkan pada posisi dan kedudukan yang sesuai dengan ilmu, tenaga, keahlian, dan kemampuan mereka secara lahir dan batin dan lain-lain. Makanya Hadratus saya sangat-sangat berharap majelis ini saged terus berkesinambungan ila yaumil qiyamah. Karena kenapa? Manfaat lan kegunaannya luar biasa. Makanya monggo kita dengan arif, dengan bijak, juga dengan kesabaran,
penuh ketekunan ngajak datang putra-putranya dhisik, ngajak datang keluarganya terlebih dahulu. Sausé keluarga kula karo panjenengan sedaya saged mengikuti tetangga kanan kiri tetangga kanan kiri kita, kanca-kanca kula karo sampeyan, supaya apa? Pada sarang-sarang ngiring satu majelis, satu atap di bawah naungan Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad Nasrullah Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Penting sangat dalam mengembangkan jamaah al-hikmah, utamanya amalia Hadratus Syekh ini dilakukan secara arif dan bijak. Karena apa? Setiap daerah itu betul bodoh. Sering kula matur, daerah semisal Paga, kali Sumberjo, kali Gampingan, kalau Sumberkerto, Trogorejo, itu karakter masyarakatnya sudah beda. Makanya sebagai pengurus harus benar-benar memahami, dan untuk mengajak itu modelnya jangan memaksakan harus sama. Istilahnya seperti kayak apa istilahnya? Studi banding kanca-kanca bekur nang Sumberkerto. Piye Sumberkerto itu kok bisa sukses jamaah sampai ratusan piye carane? Takon-takon, bulan kene kabeh tak leboni turut omah, mbut itu mau ora tak leboni. Lah, kan di kesadaran itu aku iso berikut tonggo-tonggo masyarakat ini gelem melok nang al-hikmah. Mungkin ini bisa dilakukan di Sumberkerto. Mungkinkah di Sumberjo juga di Bekur bisa dilakukan seperti ini? Harus kita kontrol lebih dahulu. Ojo berita-berita, oh kono-kono sukses, kita harus melakukan hal yang sama. Itu belum tentu. Makanya sebagai pengurus harus benar-benar arif dan bijak dalam melakukan pengembangan al-hikmah. Terlebih ketika di daerah yang belum pernah, sering kula matur datang sopan jenengan, lakukan dengan akhlakul karimah. Semisal kados Sumberkerto ini mengadakan majelis di daerah yang bukan daerah mayoritas al-hikmah. Misal kados Krajan, Nopo Beragu, ini daerah al-hikmah titik, bahkan belum ada. Ini untuk cara menyampaikan, cara mengajak, cara mengadakan majelis wonten riku, ini harus benar-benar hati-hati. Ojo sampai ada kesan sausé ngajak, sausé mengadakan majelis, kesannya malah al-hikmah kurang bagus. Itu ojo. Mungkin sampai gue paham daerah sampai masing-masing. Minimal sebelum kita melakukan atau mengajak atau mengadakan majelis di suatu tempat yang belum ada atau belum kenal, minimal itu nuwun sewu dhisik, glenon terlebih dahulu. Andai kata nuwun sewu dhisik tidak diizinkan dari si pemilik tempat, jangan sekali-kali memaksa agar kesannya itu elegan. Oh, al-hikmah itu gampang legowo, al-hikmah itu gampang terima. Ojo seakan-akan kita ada kemampuan, kita ada punya power,
Terus mentang-mentang ngene majelis nang suatu tempat yang ditempati gak siap, gak terima. Oh, niku karek ketepatan tok. Sembarang sak cukupi karek delok tok. Mosok ngono sing gak terima. Jangan hal-hal seperti ini jangan. Makanya jauh-jauh sebelumnya niku minimal nuwun sewu dhisik. Sakuse nuwun sewu, kalau memang ada respon yang baik, monggo diteruskan. Kalau tidak bisa, mundur dhisik. Oh, kelemahannya apa? Dipelajari. Ditelaah dhisik. Oh, kekuranganku mlebu mergo gak pas. Gawane wong sing tak gawa kurang tepat, semisal aku gawa iki kurang pas. Karena wong iki kurang diterima ning kene, sehingga dadekne iki gak gelem terima. Oh, mundur sik. Ancang-ancang lain waktu masuk lagi. Jadi dengan cara seperti itu, insya Allah al-hikmah tidak ada kesan buruk di mata masyarakat. Kalau kita melakukan sesuatu hal sesuai tatanan dan tuntunan Hadratus Syekh yang disertai dengan cara-cara yang baik dan berakhlakul karimah, kami yakin akan bisa diterima oleh semua masyarakat. Pun niku ingkang saged kula aturaken sepindah malih nggih wong iki namine maca bareng-bareng. Lek enek salah iki hal sing wajar kula dhewe ya terus terang cara ngaji ngoten nggih guru nggih sinten nggih dereng nah. Ketika dulu kami di BW nggih akeh maca bareng-bareng ngene iki. Nanti tapi keputusan akhir tersebut iki pasti ngambang sedaya karena kok jare si A ngene, jare si A ngene, jare si B ngene, jare si B ngene. Tapi minimal kita sudah memahami pribadi kita sendiri-sendiri dan kita memahami setidaknya apa sih, bagaimana sih kehendak dari Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Nasralli Al-Saki radhiyallahu anhu mengadakan majelis al-hikmah yang telah disertai dengan paduannya sekali, yaitu buku pedoman. Minimal paling boten iku dabel kula lan panjenengan sedaya pedoman dalam melangkah mengembangkan suatu lembaga yang didirikan oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Nasralli Al-Saki radhiyallahu anhu, yaitu majelis al-hikmah. Mungkin enten pitakonan monggo. Gugur berwatir ayo bergetok tujuh ayo maka gak ini agak sobu gamian sobu boleh ada pertanyaan benar? Moga-moga ini penting di dalam khidmat tulisan panjenengan saja jeren irenan menabi tulisan panjenengan ren irenan tada marena, karena gue yakin di antara sekian banyak nama jaga pengurus ini pasti ada sebagian itu yang cuma istilahnya kalau tidak mau kerja cuma cari muka, kasarannya ngoten, itu pasti ada. Nah, itu suatu penghambat bagi sing ikhlas. Hati-hati. Oh iku ketua, oh iku sekretaris, oh iku bendahara, jupuk penak itu.
wayang ini nggak enak, wayang ini nggak enak, toko ngatur. Kita itu lebih biasa, itu dalam struktur perjuangan itu biasa. Iling-ilingan itu sebagai rintangan. Jadi sampai wah BMA itu ngono, ya sekali-kali dilek nih. Ojo ngono lah, ayo dikompaki koncone, dibarengi koncone. Ojo tekone keri, mulai dhisik, kayak Hamid itu terutama, ya sering-sering ngonton kadang-kadang. Niku ojo. Terus itu suatu apa? Digawe cekelan karo sampean, apa yang dilakukan orang itu tidak baik menurut sampean, jangan sekali-kali dilakukan. Sampean mandang si A, oh itu teko keri mulai dhisik, kita itu gak gelem kerja, bagi sampean kurang baik. Wis menengoe elek nolek kena, lek gak kena ojo nglampaui kaya iku. Oh tak balas supaya nek gampingan gak gelem teko bengi. Buyar gak gelem ewangi. Teko isu kita itu dadi penerima tamu. Wis lewene berkat berwater tak balas tak biar ngono. Ojo. Nggih. Jadi kenyakin setiap perjuangan pasti ada hal-hal seperti ini tuh pasti gitu. Betul mungkin pos dua yang ini langsung buat kepenahan sama nanti ketuanya kalau turun nah itu boleh si model nonton itu ya apa kebijaksanaan ketua wah ini orang milik nih semisal enak pengurus Sumberjo enak Sumberjo salah satu Sumberjo pengurusnya kok gak tepat. Dan ini ketuanya wani yang ngiliknya orang. Lek orang wani ngilik nih, jauh belum sak dhuwure, jauh belum pengurus kecamatan kalau ngilik nih, ini. Jalur tulung, lek kecamatan enggak makasih, jalur tulung nek dhuwure musim dhuwure sik enek. Lek dhuwure gak enek, lapor nang torekoe, lapor nang khususine. Mboten napa-napa demi kemajuan, demi kebersamaan. Mboten napa-napa. Lek wis dilek pisan pindho, ora kena ya wis pancen wis sifate kaya ngono. Dadi lek wis sifate kaya ngono, wis dimaklumi. Senengane pancen ngono kuwi. Nek ngono kuwi munggo sampean ora apik, aja pisan-pisan sampean dhewe nglakoni. Pun nggih, boten enten. Muga-muga kula panjenengan sedaya tansah pinaringan istiqomah tumainah, dipun paringi sehat dhahirun wa batinan, dipun paringi ikhlas, sehingga guru kula panjenengan sedaya Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad Asrorul Isnadi radhiyallahu anhu ridho dan kula panjenengan sedaya sabab dia ridho saking Hadratus Syekh Allah Subhanahu wa taala ridho dan kula panjenengan sedaya amin ya rabbal alamin wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sawadane terus sebenarnya